Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu kebenaran Allah yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Dan yang bukan berasal daripada Tuhan, Tuhan singkir jauhkan. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan, sampai kepada hati yang subur, bagaikan tanah yang subur ditaburi benih. Firman itu dapat bertumbuh dan berbuah, dan olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Pikiran yang sia-sia kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus penuhi kami. Berikan kami damai sejahtera, sehingga firman Tuhan meneguhkan iman kami dalam kami mengiringi akan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan duduk kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya dijadwalkan oleh daerah untuk kedua kalinya boleh melayani di GKI Antioquia Pasar Minggu. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena sudah disebut nama tadi dan juga perkenalkan pada bulan yang lalu. Saya lanjut aja untuk kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, dan diberi tema itu tentang masih suasana Pentakosta. Setelah Yesus naik ke surga dan kemudian Roh Kudus diberikan kepada orang-orang yang percaya. Nah, saya membawa kita membaca nas pembimbing. Oh ya, ada ya. Roma 15 ayat yang ke-13, kita akan bacanya bersama-sama. 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, kalimat yang saya garis bawahi di sini adalah kekuatan Roh Kudus akan berlimpah-limpah pengharapan dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Itu terjadi apabila Roh itu ada dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara, maka kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera dalam iman kita. Nah, oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu tentang Pentakosta. Ya, ini sering disampaikan kepada kita setelah kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pentakosta yang berarti ke-50. Lanjut slide-nya. Ke-50. Dikatakan bahwa hari ini dihitung dari hari raya Paskah, yaitu 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Pada bulan lalu saya membawa kita melihat bagaimana setelah Yesus bangkit dan dia menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya, dan khotbah saya itu tentang 2 murid yang ke Emmaus. Nah, dalam perjalanan mereka saya sampaikan bahwa Yesus mendekati mereka dan bercakap-cakap dengan kedua orang itu, tetapi mereka tidak kenal. Kenapa? Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa itu? Persoalan, masalah yang mereka hadapi saat itu. Masalah mereka waktu itu apa? Murid-murid dituduh mengambil mayat Yesus, sedangkan mereka tidak tahu. Tapi mereka lupa akan janji Tuhan bahwa apa yang difirmankannya pasti digenapi, yaitu tentang kebangkitannya pada hari yang ketiga. Tapi murid-murid tidak memahami akan hal itu, sehingga Yesus menampakkan diri kepada mereka
Dan setelah itu Tuhan Yesus menyatakan dan membuka mata mereka, akhirnya mereka kaget. Oh, ini adalah Yesus, dan lalu menyampaikan sukacita itu kepada teman-temannya yang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah Pentakosta, adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam perjanjian lama, hari Pentakosta ini dikenal dengan sebutan hari 7 minggu. Hari raya 7 minggu dirayakan dalam rangka pengucapan syukur setelah mereka panen. Ya, mungkin kalau kita di kota tidak kenal sawah, tidak tahu panen, ya kita tidak memahami. Kadang-kadang anak-anak sekarang tidak tahu beras itu dari apa. Yang dia tahu adalah beras jadi nasi, tapi prosesnya belum tahu. Nah, sekali-sekali lah bawa anak-anak kita biasanya di Bogor ada bagaimana menanam padi, lalu itu bertumbuh jadi ada buahnya padi dan menjadi beras, supaya mereka menghargai itu. Nah, ini hari raya panen dirayakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus bangkit dari kematian, ia tidak segera naik ke surga, tetapi menampakkan diri, meyakinkan mereka selama 40 hari supaya mereka tahu bahwa dia benar-benar bangkit. Dan 10 hari kemudian ia naik ke surga, dan itulah yang dirayakan tentang Pentakosta. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa makna Pentakosta? Dari pembacaan ini ada beberapa kata kerja yang sangat penting dan menolong kita untuk memahami makna dari Pentakosta ini. Ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada kata kerja di sini. Yang pertama itu adalah pada ayat yang kedua, turunlah, dan yang ayat yang ketiga, tampaklah, dan pada ayat yang keempat itu penuhlah. Dari kata kerja ini kita dapat memahami tentang Pentakosta, maknanya bagi kehidupan kita. Yang pertama, yaitu pada ayat yang kedua, kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh di mana mereka duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari raya Pentakosta turunlah Roh Kudus ke dalam dunia. Kata turun menunjukkan beberapa kebenaran yang ada hubungannya dengan kehidupan kekristenan. Kata turun menjelaskan bahwa apa yang sudah dinubuatkan sudah nyata dan kelihatan, turun dan bisa dilihat. Bukan lagi sebuah janji, tetapi ada fakta yang terjadi. Roh itu sudah turun di tengah-tengah mereka. Apabila sudah turun, tadi dikatakan bahwa di situ ada sukacita, ada damai sejahtera. Saat Roh Kudus itu turun ke atas orang percaya, apa yang terjadi? Kita perhatikan pada ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya garis bawahi kalimat ini adalah bahasa-bahasa lain. Itu bahasa-bahasa lain.
Kata bahasa lain dalam bahasa Yunaninya itu adalah glossais, yang berarti karunia supranatural untuk dapat berkata-kata dalam bahasa lain. Suatu karunia supranatural untuk berkata-kata dalam bahasa lain. Kita dapat perhatikan bahwa karunia supranatural apa yang dimaksudkan, yaitu tentang bahasa-bahasa lain ini. Ayat yang kelima tadi dikatakan, waktu itu di Yerusalem, garis bawahi kalimat ini ya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi, garis bawahi ya, yang saleh dari segala bangsa. Ingat ya, orang Yahudi dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Kalimat ini, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Siapa mereka? Bangsa-bangsa yang tadi berkumpul. Siapa mereka? Orang-orang banyak tadi. Mereka semua, ayat yang ketujuh, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu, murid-murid itu orang Galilea? Yang menarik, orang Galilea ini, tapi bagaimana mungkin masing-masing mereka mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Bahasa siapa? Orang-orang Yahudi dan segala bangsa yang berkumpul di Yerusalem. Sedangkan mereka itu adalah orang Galilea. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa kita perhatikan karunia supranatural apa yang dimaksudkan ini adalah bahasa lidah yang disampaikan kepada mereka, dan mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang kalau kita perhatikan berikutnya tadi, ada orang Partia, ada orang Galilea, ada orang Arab dan lain sebagainya sudah disampaikan tadi. Coba lanjut, ada peta bisa kelihatan enggak ya? Mungkin ada Galilea, ada Yerusalem, dan kita melihat bahwa itu sudah berapa wilayah yang sudah dilewati dan beberapa suku yang dilewati, dan peristiwa itu terjadi di Yerusalem, sedangkan mereka yang berkata-kata itu adalah dari Galilea. Tetapi dari segala suku, kalau kita melihat ayat selanjutnya, beberapa suku yang sudah disampaikan tadi, tetapi mereka mengerti murid-murid itu sedang berbicara. Saya orang Kalimantan, tiba-tiba saya bahasa Betawi, orang Betawi. Saya ngomong tapi orang Betawi dengar bahwa saya sedang bicara orang Betawi, gitu ya. Mereka ini orang Galilea, tetapi bisa, saya garis bawah ini segala bangsa yang berkumpul dan orang banyak yang berkumpul di situ, masing-masing mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus itu berdiri dan berkata, apa yang kalian saksikan itu? Bukan mereka ini akibat mabuk oleh anggur, melainkan karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Ini menarik, saudara. Kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus, kita mau bersaksi, mungkin kita katakan, saya ngomongnya orang katakan patah-patah gitu ya, tidak jelas, tapi bagaimana saya bisa bersaksi? Tetapi Roh Kudus itulah yang membuat kita fasih untuk berbicara, sehingga waktu kita menyampaikan berita itu, orang sampai tercengang. Loh, kok bisa? Bukankah dia ini orang yang tadinya hidupnya tidak baik, tetapi kok bisa? Dalam keluarga kita juga demikian, kok bisa?
Tidak ada yang mustahil apabila Roh Kudus itu turun ke atas kita dan kita diberikan kemampuan supranatural yang tidak kita pahami, tetapi Allah memakai kita untuk menjadi alat berkat-Nya. Ada amin? Oleh karena itu jangan kita takut, jangan kita pesimis. Maklumlah saya bukan orang pendidikan. Apalagi kalau di jadwal kayak tadi baru dikatakan minggu depan kamu doa syafaat ya. Waduh, udah alasan itu, Pak. Minggu depan saya sakit, nggak bisa ikut gereja, Pak. Kenapa? Takut disuruh berdoa gitu. Kenapa? Saya tidak pintar berdoa. Kita katakan bahwa bukan masalah tutur kata kalimat kita. Tapi apa Yakobus mengatakan? Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bukan doa yang benar, tapi doa orang yang benar. Apapun kondisi kita, bagaimanapun mungkin kita ngomongnya tidak terlalu lancar dalam memberitakan Injil, Roh Kudus itu memampukan kita untuk mengatakannya itu kepada orang lain. Pentakosta merupakan bukti bahwa apa yang dinubuatkan janji Allah tentang turunnya Roh Kudus digenapi. Artinya saat ini kalau Roh Kudus yang sudah dijanjikan itu sudah digenapi, maka janji tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pun pasti digenapi. Kalau saudara ingat waktu saya sampaikan khotbah nas pembimbing saya berkatakan bahwa apa yang difirmankannya pasti digenapi. Artinya janji tentang kedatangan Tuhan Yesus pun pasti digenapi. Kapan itu terjadi? Petrus mengatakan dia seperti pencuri akan datang. Tiba-tiba waktunya. Saya menarik waktu saya pelajari ini, kenapa Tuhan tidak katakan nanti bulan ini, tanggal ini saya akan datang. Saya yakin penuh gereja ini, kenapa? Ya Tuhan mau datang. Bagaikan pemerintah pergi ke satu tempat dipersiapkan supaya ada pengawalnya dulu baru datang. Wah. Tetapi Tuhan ingin supaya kita setia dan taat. Jangan-jangan waktu Tuhan panggil kita, kita bukan ada di tempat yang baik. Kita sedang punya masalah. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, arti kata turun di sini adalah suatu pengenapan. Yang kedua, pada ayat yang ketiga, 2:3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, di sini saya garis bawahi kalimat ini adalah tampaklah, kata kerja tampaklah. Tampaklah ini berarti satu hal yang bisa dilihat dan bisa dibuktikan. Apa yang mereka lihat? Lidah-lidah seperti nyala api dan hinggap di atas murid-murid dan orang-orang percaya saat itu. Saya perhatikan kenapa pakai lidah, mengapa pakai api? Dalam Alkitab itu adalah api melambangkan kekudusan, kesucian. Pada waktu di Gunung Sinai, Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan orang Israel. Dan dikatakan bahwa tempat ini kudus dalam nyala api. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menarik dikatakan bahwa api menyatakan kesucian Allah. Api menyatakan kekudusan Allah. Dan Roh Kudus tampak dalam bentuk api itu menyatakan kesuciannya dan kekudusannya. Artinya saat kita hidup suci dan kudus, dan lidah-lidah api itu ada dalam kehidupan kita. Sehingga yang nampak, yang keluar itu adalah kesucian dan kekudusan dan hidup yang kudus di hadapan Allah. Mungkin kita bertanya, sebelum hari Pentakosta, di mana Roh Kudus? Apakah ada Roh Kudus dalam Perjanjian Lama? Kalau kita perhatikan dalam Alkitab Perjanjian Lama, Roh Kudus itu ada dalam Perjanjian Lama, tetapi pekerjaannya hanya sifatnya sementara. Saat mereka percaya kepada Tuhan, saat mereka percaya bahwa Roh Kudus itu
ada pada mereka. Tapi saat mereka melupakan Tuhan, Roh Kudus itu meninggalkan mereka. Dan mereka menjadi lemah. Contohnya kita melihat itu tentang Simson. Dia adalah nasir Allah yang begitu hebat. Pada waktu Roh Kudus ada dalam kehidupannya, Delila merayu dia diikat langsung putus talinya. Tapi pada waktu saat dia berbuat dosa, Delila mengatakan orang sedang menangkap engkau sehingga dia tidak ada daya lagi. Kenapa? Roh Kudus itu meninggalkannya. Demikian juga dengan Saul. Saat ia dikuasai oleh roh, maka ia bersama-sama nabi-nabi itu bernubuat. Tapi kemudian setelah ia jatuh ke dalam dosa, maka roh-roh jahat itu merusak dan menguasai hatinya. Kenapa? Roh Kudus itu sudah pergi. Artinya setelah Pentakosta, Roh Kudus itu sudah dicurahkan dan dapat dilihat dan tinggal dalam kehidupan orang percaya selama-lamanya. Mengapa demikian? Karena keberadaan dan pekerjaan Roh Kudus itu adalah dalam Perjanjian Baru, dia kekal adanya karena penebusan Kristus itu adalah kekal. Apa yang tidak kekal itu setelah dia ada di dalam kekekalan, dia menjadi kekal. Apabila kasih kita tidak kekal, tetapi apabila kita ada di dalam Tuhan, maka kasih kita akan menjadi kekal. Roh Kudus yang sifatnya sementara ada di dalam Kristus, dan roh itu akan menjadi kekal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara dikasih oleh semua yang sementara, tapi apabila di dalam Kristus dia akan menjadi kekekalan. Makna Pentakosta menunjukkan bahwa roh yang dicurahkan itu adalah roh yang kudus, yang hidup, yang suci dan menyucikan kita. Dan kita menjadi orang yang baik. Dan yang terakhir, pada ayat yang keempat, kita baca bersama-sama 2-3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya garis bawahi kalimat ini adalah penuhlah. Pada hari Pentakosta Roh Kudus memenuhi orang percaya. Pentakosta menunjukkan bahwa Roh Kudus datang untuk tinggal dan untuk memenuhi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang salah mengerti tentang ayat ini. Mereka berpikir bahwa Roh Kudus itu dengan begitu mudahnya tinggal dalam kehidupan orang. Roh Kudus itu hanya memenuhi hati orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan Roh Kudus sudah ada dalam hati orang percaya. Dia akan menginsafkan kita tentang dosa. Dia akan memimpin kita kepada kebenaran dan dia akan menolong kita untuk menghasilkan buah roh. Itu dalam Galatia pasal 5 22-23 mengatakan, tetapi buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan dan penguasaan diri. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roh yang kekal itu ada dalam kehidupan kita. Dan seharusnya kasih yang kekal itu juga ada dalam kehidupan kita. Sukacita yang kekal juga ada dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang kekal juga ada dalam kehidupan kita. Terlebih ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.